Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari bidang pengelolaan barang milik daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Pada penjelasan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai konsep kertas kerja dengan Microsoft Excel yang akan saya gunakan untuk pelaporan pada LKPD dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. Sebagai informasi, kertas kerja ini merupakan hasil dari kolaborasi antara inputan OPD atau laporan OPD dengan data yang ada di SIMDA BMD. Jadi harus ada sinkronisasi antara SIMDA BMD dengan kertas kerja yang saya buat ini. Nah, tujuan dengan dibuatnya kertas kerja ini adalah sebenarnya untuk merekap semua transaksi perubahan dari saldo awal menjadi saldo akhir berdasarkan data dukung yang ada. Kemudian selanjutnya data itu nanti digunakan untuk pembuatan CALK atau catatan atas laporan keuangan pada bidang pengelolaan barang milik daerah atau pada pengelolaan aset. Jadi sebenarnya cukup sederhana tujuannya, yaitu untuk mengetahui perubahan tambah kurang suatu aset dari saldo awal menjadi saldo akhir itu asalnya dari mana saja. Sebenarnya tujuannya seperti itu, untuk mempermudah pelacakan perubahan aset. Karena seperti kita ketahui bersama, di dalam aplikasi SIMDA BMD memang fitur-fiturnya masih belum lengkap ya. Jadi masih perlu ada pembaruan, sehingga dibuatlah kertas kerja ini. Kemudian fitur kertas kerja Excel ini antara lain, dalam satu file itu hanya terdapat satu OPD. Sehingga kalau misal terdapat lebih dari satu OPD, kalau di kita itu ada 82 OPD atau entitas, maka terdapat 82 file yang masing-masing berdiri sendiri. Kemudian nanti ada satu file rekap yang merekap semua 82 file tersebut. Kemudian data dalam kertas kerja ini memuat detail barang per satuan. Jadi tidak rekap, tapi detail barang per satuan. Sama halnya dengan di SIMDA BMD. Kalau misal di SIMDA BMD pada suatu OPD terdapat 1000 barang, maka di kertas kerja juga terdapat 1000 barang dengan data yang sama. Kemudian, setiap detail barang terdapat ID Pemda, sama dengan di SIMDA BMD. Jadi setiap barang ada ID Pemda yang sama dengan SIMDA BMD. Perlu teman-teman ketahui, ID Pemda ini adalah suatu kode unik yang hanya dimiliki oleh satu barang. Untuk barang yang berbeda, meskipun nama barangnya sama, kode barangnya sama, pastinya mempunyai ID Pemda yang berbeda. Kemudian, rekap transaksi yang ada di kertas kerja ini menggunakan level 5 akuntansi atau level 3 kode barang. Kemudian perhitungan penyusutan yang digunakan sesuai kebijakan akuntansi yang kita gunakan menggunakan metode garis lurus tahunan, termasuk perhitungan penyusutan yang ada kapitalisasinya. Fitur selanjutnya terdapat rekapitulasi, review, dan audit. Review menggambarkan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh inspektorat. Kemudian rekap audit menggambarkan transaksi setelah adanya perubahan atau audit dari BPK. Fitur yang lain adalah adanya data tarik transaksi dari SIMDA BMD. Ini menggunakan metode query
yaitu dengan kita mengeksekusi query pada MySQL atau MS SQL SIMDA BMD, maka terdapat data yang bisa diambil untuk kebutuhan kertas kerja. Fitur selanjutnya ada cross-check antar transaksi dengan hasil rekap, sehingga dengan adanya fitur ini meminimalisir terjadinya selisih atau kesalahan perhitungan pada transaksi penambahan maupun pengurangan dibandingkan dengan saldo akhir nantinya. Fitur yang lain adalah adanya cross-check dengan SIMDA BMD. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa setiap barang yang ada di SIMDA BMD harus sama dengan barang yang ada di kertas kerja, sehingga cross-check dengan SIMDA BMD ini diperlukan dengan cara menarik melalui query, kemudian data tersebut atau hasil tarikannya kita cross-check dengan kertas kerja. Di sini sudah disiapkan format khusus sehingga akan mempermudah penyandingan data antara SIMDA BMD dengan kertas kerja. Untuk user sendiri, agar bisa menggunakan kertas kerja ini, paling tidak, yang pertama, bisa dan memahami Microsoft Excel, terutama penggunaan fungsi if, sum ifs, kemudian VLOOKUP. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami dasar query pada Microsoft SQL Server. Kemudian data kertas kerja sendiri, ini kita peroleh dari dua sumber. Yang pertama dari SIMDA BMD. Dari SIMDA BMD diperoleh dari inputan oleh OPD berupa pengadaan, hibah maupun temuan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila OPD tidak melakukan input sementara ada data dukungnya, maka kita yang menginputkan ke dalam SIMDA BMD. Ini dilakukan manakala sudah mendekati waktu-waktu akhir. Nantinya data itu kita tarik menggunakan query yang sudah ada, kemudian dihasilkan data dalam bentuk Excel, dan nanti itu bisa dimasukkan ke kertas kerja. Data selanjutnya adalah data fisik atau dalam bentuk soft copy yang kita peroleh dari OPD atau sumber lain. Contoh, SK penghapusan. SK penghapusan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam transaksi kertas kerja dan juga dieksekusi menggunakan query ke dalam SIMDA BMD. Jadi ini dilakukan oleh kita di bidang pengelolaan BMD, tidak dilakukan oleh OPD. Kemudian usulan penghapusan, ini terkait perubahan dari barang yang kondisi baik menjadi barang kondisi rusak berat atau menjadi aset lain-lain. Ini juga dilakukan menggunakan query. Datanya adalah dari OPD. Data dari OPD mengusulkan penghapusan, kemudian kita rekap, kita eksekusi di kertas kerja juga di SIMDA BMD dengan menggunakan query. Jadi tidak eksekusi satu persatu. Kemudian data mutasi antar OPD. Data mutasi antar OPD mendasari berita acara mutasi, dan ini juga dieksekusi ke SIMDA BMD menggunakan query. Kemudian dieksekusi juga di kertas kerja. Kemudian terkait verifikasi inspektorat, apabila ada hasil verifikasi inspektorat terkait perubahan aset tetap maupun aset lain-lain, ini juga kita eksekusi ke dalam SIMDA BMD menggunakan query dan kertas kerja. Kemudian di kertas kerja Excel ini ada beberapa fitur rekap transaksi, antara lain penerimaan. Penerimaan ini bisa diperoleh dari belanja
APBD 2 antara lain belanja modal, BOS maupun dari barang jasa. Kemudian transaksi penerimaan yang lain adalah mutasi antar OBD, hibah, temuan atau inventarisasi dan transaksi lainnya. Kemudian untuk pengeluaran ada mutasi antar OBD, mutasi keluar, hibah keluar, kemudian barang-barang dari aset tetap yang ternyata persediaan, ini juga masuk dalam transaksi pengeluaran, kemudian penghapusan. Transaksi lain yang bisa diakomodir di dalam kertas kerja ini adalah penghapusan sebagian, karena ini terkait dengan penghitungan nilai penyusutan, kemudian koreksi kode rekening, dan koreksi antar KIP atau reklasifikasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit kertas kerja yang saya kerjakan. Jadi di kertas kerja ini terdiri atas 12 sheet yang masing-masing mempunyai fungsi dan manfaat tersendiri. Saya akan jelaskan mulai dari sheet yang pertama, yaitu ada sheet MSMAN. Ini sebenarnya singkatan dari masa manfaat. Karena di dalam sheet ini berisi tabel berupa masa manfaat dalam tahun dan adanya tabel untuk perhitungan penyusutan dengan adanya kapitalisasi. Di sini tabelnya sesuai dengan kebijakan akuntansi yang kita miliki dan direkap ke dalam tabel masa manfaat ini. Ini mulai dari tanah sampai dengan aset tak berwujud. Di sini ada tabel-tabel masa manfaat dan kapitalisasi. Jadi ini untuk menghitung juga. Manakala ada perubahan nilai kapitalisasi, maka otomatis akan menghitung mana nilai yang tidak dihitung penyusutannya dan mana yang dihitung penyusutannya. Kemudian sheet selanjutnya adalah sheet SA atau singkatan dari saldo awal. Sheet saldo awal ini dibuat sedemikian rupa mulai dari ada kode level 3 kode barang, kemudian ada ID Pemda sampai akumulasi penyusutan. Jadi saldo awal ini sudah ada akumulasi penyusutan tahun sebelumnya dengan nilai bukunya. Ini adalah saldo awal audited tahun sebelumnya. Terdapat di sheet SA. Kemudian sheet selanjutnya adalah sheet keluar. Ini secara kolom sama dengan sheet saldo awal. Terdapat ID Pemda dan terdapat akumulasi penyusutan dan nilai buku. Hanya saja di sheet keluar ini terdapat kolom-kolom untuk transaksi terkait yang ada di OPD. Misalkan mutasi, hibah, persediaan, SK penghapusan, koreksi harga, double catat, reklas rekening atau koreksi kode rekening, reklas klip atau reklas antar KIP, kemudian ada reklas ALL atau perubahan dari aset tetap ke aset lain-lain, dan terakhir adalah koreksi kapitalisasi. Di sini ada 10 transaksi yang bisa diakomodir atau bisa dibaca di sheet keluar ini pada transaksi 1. Sebagai contoh sederhananya, di sini ada transaksi, ada 4 transaksi. SK hapus, ini berarti nanti ada penghapusan. Kemudian ada mutasi, ada koreksi kapitalisasi, ya, kemudian ada reklas ke aset lain-lain. Nantinya di sheet ini akan masuk ke dalam rekap di dalam LAM 2. Keluar itu masuk ke dalam sheet LAM 2.
Sebagai contoh, di sini ada SK penghapusan senilai 23 juta untuk jenis dari aset lain-lain. Ini memang karena sudah rusak. Kodenya 721 senilai 23 juta. Maka di LAM 2 ada penghapusan senilai itu. Di sini tercantum 54 juta sekian. Karena apa? Ternyata di sheet masuk ada juga SK penghapusan senilai 31 juta sekian. Totalnya adalah 54 juta sekian. Jadi di samping SK penghapusan ada di sheet keluar, juga ada di sheet masuk di transaksi 2. Ya, seperti saya jelaskan tadi, untuk sheet keluar nanti terekap di LAM 2. Untuk sheet masuk itu terekap di LAM 1 juga di LAM 2. Ya, jadi transaksi keluar maupun masuk nanti bisa terekap di sheet LAM 1 dan LAM 2. Nantinya LAM 1 dan sheet LAM 2 juga akan terekap di sheet BA. Jadi di sheet BK ini ada kolom mulai dari saldo awal, belanja modal, dan mutasi tambah kurang, serta saldo akhirnya. Di samping itu, di sini ada cross check juga untuk hasil akhirnya. Jadi setelah sheet keluar dan masuk dieksekusi semua, kemudian nanti data tersebut direkap ke dalam sheet KIB. Di sheet KIB ini semua data sama dengan yang ada di keluar. Jika misal ada transaksi, maka data ini tidak diambil. Maka yang dikopi adalah data yang kosong, yang tidak ada transaksinya. Kita kopikan ke dalam KIB. Kemudian di sheet masuk juga sama. Semua dimasukkan ke dalam sheet KIB kecuali yang ada transaksi 2-nya. Jadi kalau misal di sheet BA ada selisih, maka dipastikan ada kesalahan. Sebagai contoh, kalau misal di sheet KIB ini saya hapus nilainya saja, sebagai contoh, pasti di sini terjadi selisih. Kalau misal saya hapus di KIB, berarti di nilai intranya, bukan di nilai ininya. Di sini pasti ada selisih. Ya kan? Di sini ada selisih 3.025.000. Yang mana tadi saya hapus di kolom ini. Ini sebagai contohnya seperti itu. Apabila saya hapus salah satu nilai atau baris, ini akan berpengaruh ke dalam sheet BA. Nah, ini gambarannya seperti itu. Di samping itu juga di sheet keluar masuk maupun KIB sudah ada perhitungan penyusutannya. Tambah kurangnya penyusutannya karena apa? Ini bisa dilihat di perhitungan di kolom-kolom ini. Nantinya itu juga terekap di sheet BA. Apabila ada salah perhitungan, pasti di sini nanti ada selisih. Ini sebagai contoh di sheet masuk. Ini saya hapus atau tidak sengaja terhapus nilai penyusutannya sekian, maka nantinya di sheet BA ada selisih. Ada selisih ini. Namun kalau misal perhitungannya sudah benar, maka di sini
tidak timbul selisih. Ini sebagai gambaran untuk melihat bagaimana cara kerja yang ada di kertas kerja. Kemudian di sini ada sheet review. Review ini dimaksudkan untuk melihat seberapa banyak transaksi yang diperoleh dari review inspektorat. Sebagai contoh, jika di sheet masuk ini saya tampilkan, misal ini adalah SK hapus karena review dari inspektorat, maka cukup saya tambahkan di kolom keterangan. Coba dilihat di sini, masuk AC. Kalau misal di sheet keterangan satu ini saya masukkan review, maka di sini akan muncul bahwa transaksi itu adalah dari review. Ini sebagai contoh seperti ini. Jadi ada reclass ke aset lain senilai 27 juta sekian. Nilai bukunya ya. Nilai bukunya 27 juta sekian. Ini adalah masih nilai buku di sini. Jadi ini menggambarkan bahwa transaksi itu dari review. Kalau misal saya ubah di sini menjadi audit 1 kebetulan kodenya, maka di review otomatis dia sudah nggak ada. Dia akan berpindah ke audit. Jadi gambarannya seperti itu. Sheet review dan audit untuk menggambarkan bahwa ada transaksi yang berasal dari inspektorat atau dari BPK. Selain itu, untuk cross-check ke dalam SIMDA BMD, kertas kerja ini juga dilengkapi dengan, di sini ada sheet query. Sheet query ini digunakan untuk mengpastekan hasil tarikan data menggunakan query dari SIMDA BMD. Nantinya setelah dipastekan nanti akan muncul di sheet pengadaan. Di sheet pengadaan ini nanti di sini ada cross check dari sheet KIB. Jadi semua transaksi yang sudah dieksekusi muncul di KIP ini juga bisa di cross check dengan SIMDA BMD dengan menarik data dari SIMDA BMD. Nantinya kalau misal ada selisih, di sini sudah siap ada rumus lookup-nya. Apabila ada yang tidak sesuai, pasti sini nanti muncul selisih atau muncul NA. Ini kebetulan belum saya eksekusi atau tarikan data. Nanti untuk tahap selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana cara menarik data dari SIMDA BMD maupun melakukan query menggunakan Microsoft SQL Server. Demikian penjelasan konsep untuk kertas kerja ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.